ya. Jadi di bawahnya sudah kita taruh humus hutannya di dalam baskom kecil ya. Baru di bawah ini dengan alat tempat bekas magic comb. Nah, baru di atasnya kita taruh daun bambu yang masih hijau. Jadi ada dua sumber dari bawah yang bersumber dari humus hutannya, yang humus hutan daun bambu ya. Baru dari atasnya kita taruh lagi daun bambu yang masih hijau ya. Ini sebagai uji coba ya teman-teman, mana tahu ada efek. Nah seperti ini dia. Jadi kalau ini untuk mengatur kelembapannya kita bisa atur di bawah ya. Kita taruh air di bawahnya bisa, namun di atas tetap kering dia ya, ataupun hanya lembab saja bisa. Ini yang perlu kita jaga nanti ya. Baru kita tutup dengan kain dan kita tutup dengan karet. Oke, jadi seperti ini dia. Nah, jadi sangat tertutup. Oke, ini yang perlu kita jaga, kita simpan di tempat gelap. Nah, selesai. Untuk ini nanti kita kondisikan di tempat yang gelap, tertutup, tidak terkena sinar matahari langsung, dan tidak terbuka dan tidak dekat dengan sumber-sumber yang mungkin bisa mempengaruhi daripada hasilnya. Jadi ini tetap tertutup. Sahabat petani, hari ini coba kita lihat percobaan ataupun pemancingan triko ya, trichoderma yang kemarin sudah kita pancing. Kita coba lihat dulu seperti apa kira-kira hasilnya. Coba kita lihat. Gini bang. Nah ini dia jamur trikonya. Ini kemarin bersumber dari daun bambu ya, daun bambu yang di bawahnya kita taruh lagi humus hutan ya, humus hutan yang bersumber dari bawah pohon bambu ataupun lapukan dari daun bambu ya. Nah, memang belum murni sekali, makanya kita mau pemurnian ya. Ini beberapa butir jamur yang kita prediksi paling tidak 70% adalah triko ya. Nah, seperti ini dia. Ini udah cukup tua ya. Nah, jadi udah hijau tua. Jadi ini kita kan murnikan lagi. Oke. Baru ini rencana kita taruh di dalam ember ya, ember pemasakan jakaba. Kita mau lihat apakah dia bisa bersatu atau berkembang bersamaan dengan jakaba gitu ya. Karena ini juga masih tahap belum murni ya. Kalau untuk murni mungkin bisa, tapi kalau misalnya triko ini kita campur lagi ataupun kita tumbuhkan di dalam media bersamaan dengan jakaba ya, mudah-mudahan bisa. Ini sebenarnya udah banyak, cuma kita belum tahu apakah ini memang semua buatan triko ya, biangnya triko atau jamur lain gitu ya. Makanya kita mau murnikan lagi karena masih ada hitam-hitam ya, ada hitam-hitam, ada yang kuning-kuning. Makanya kita ambil yang sudah tua, yang sudah hijau. Apakah nanti kita memang benar-benar bisa mendapatkan
triko yang benar-benar murni. Seperti itu tujuannya teman-teman. Udah mulai berkembang di hari ketiga. Oke, kita tutup lagi. Hari keempat. Ini hari keempat. Oke, kita lihat lagi pengembangan triko derma yang kita ambil kemarin dari daun bambu. Nah, coba kita lihat, ini hari ke 5. Nah, ini udah bisa kita ambil teman-teman, udah bisa kita murnikan juga ya. Ini udah pemurnian kedua ya. Dari kemarin kita lakukan pemancingan dari daun bambu dan juga dari humus hutan bambu. Kita ambil beberapa butir, kita masukkan lagi ke dalam ya. Jadi ini udah bisa kita ambil ya. Mungkin untuk pemurnian terakhir F3 berarti ya. F3 sebenarnya sih ini udah bisa kita aplikasi. Hanya saja kalau kita mau kembangkan lagi, nanti kita ambil cotton bud, kita cocolkan, kita bikin media baru ya, jagung pecah ataupun nasi yang sudah dingin. Baru kita ambil cotton budnya, kita ambil di sini dari sporanya ini, kita cocol-cocolkan ke media yang baru. Nanti dia sudah murni di situ ya, karena ini udah kita lihat udah murni lah ya. Nah, udah bersih. Hanya tinggal sedikit-sedikit lagi jamur yang sebenarnya ini jamur bagus juga sih. Hanya saja nanti takutnya dia terkontaminasi ya. Jadi ini benar-benar sudah, menurut kita trikonya sudah bagus ya, sudah bisa kita ambil. Atau kalau kita mau agar ini bertahan lama, bisa sporanya ini kita ambil ya, kita lakukan perendaman ke air, baru airnya kita masukkan ke dalam botol plastik, baru kita taruh di kulkas ya, atau freezer ya, sehingga dia kondisinya nanti tetap hidup. Dan kalau kita mau aplikasi atau mau kita kembangkan, tinggal airnya itu saja kita buat gitu. Jadi sudah dalam bentuk seperti ini nanti dia ya, baru kita simpan di freezer. Nah, seperti itu dia teman-teman, untuk mempertahankannya ataupun untuk menahannya agar ini jangan hilang gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman, untuk bersentuhan dengan trichoderma tetap pakai masker ya, gunakan masker, karena kalau kita menghirup sporanya ini bisa aja bertumbuh di dalam tubuh kita ya. Jadi ini berbahaya juga, bisa menyebabkan penyakit juga. Jadi bagi petani juga yang sering menggunakannya harus hati-hati ya. Tetap gunakan kacamata, tetap gunakan masker, pakai pengaman lah, pakai topi gitu ya, biar kita tetap aman. Oke. Jadi itu dia, ini saya simpan ini ataupun saya tempatkan ini di media media jakaba ya. Jadi kemarin memang rencana kita untuk menggabungkannya, apakah bisa. Memang beberapa kemarin kita uji coba, tapi ternyata dia mati ya. Jadi dia nggak kuat juga dengan jakaba ini, langsung memakan dia juga ternyata ya. Mungkin dia kurang kuat atau medianya belum pas untuk triko ya. Jadi kalau kita gantung seperti ini, bagus dia nih, tetap bertahan dia, tetap berkembang dia ya. Ini udah 6 hari ya teman-teman. Ini 6 hari sudah kita simpan di sini, dan sebenarnya udah bisa kita ambil, udah bisa kita panen untuk kita aplikasikan ke lahan kita.
Jadi mungkin besok bisa kita buat lagi seperti yang tadi saya bilang. Jadi nanti yang ini airnya ini, sporanya ini kita ambil ya, kita rendam di air, kita kocok-kocok agar sporanya ini terlepas ya dari medianya ini. Baru airnya itu kita masukkan ke dalam botol dan kita simpan di kulkas atau freezer ya, jadi dia dingin, dia tetap hidup di situ. Jadi kalau kita mau kembangkan lagi nanti, bisa lagi kita ambil airnya itu beberapa tetes, kita masukkan lagi ke media baru seperti nasi atau jagung pecah yang sudah direbus. Nah, gitu dia. Baru kalau kita mau aplikasikan, boleh airnya saja yang tadi sudah kita ambil, kita bekukan ya, baru kita campur 20 ml airnya itu dengan 1 liter air. Baru itulah kita semprotkan ke tanaman kita ataupun kocorkan ke sekitar tanaman kita. Jadi untuk layu fusarium yang disebabkan oleh jamur fusarium, juga jamur patogen lainnya, itu sangat bagus sekali kalau kita gunakan Trichoderma ini. Untuk Anthrannoxa, untuk jamur yang menyebabkan cabai itu ya, buahnya busuk ya, boleh juga teman-teman pergunakan ini juga dengan 20 ml air atau cairan daripada Trichoderma ini kita campurkan dengan 1 liter air. Itu udah dosis tinggi loh teman-teman. Baru itu kita semprotkan ya, itu biasanya langsung tuntas ya. Untuk Anthrannoxa, baik untuk busuk batang vanili juga sama. Untuk tomat ya, yang ada jamur-jamurnya itu yang di buah itu yang membuat busuk, itu juga di daun dan di batang yang dia menghitam kalau terserang daripada jamur itu ya. Pakai saja jamur seperti ini. Jadi kembali saya ingatkan, kalau ini kita pancing dari hutan bambu ya, hutan bambu atau tanah atau lapukan daripada daun bambu kita ambil, baru kita taruh di atasnya nasi ya, nasi yang sudah dingin tapi belum basi. Baru kita masukkan lagi beberapa lembar daun bambu. Nah, jadi kita simpan dalam 4 hari ya, 4 hari sporanya itu udah numbuh ya, berwarna putih kehijauan. Itu nanti kita ambil ya, kita ambil beberapa butir yang menurut kita itu paling tidak 75% sudah murni ya. Artinya ini kan ada juga nih jamur-jamur yang lainnya ya, jadi kita ambil yang benar-benar menurut kita murni adalah Tricho. Baru kita ambil beberapa butir, atau kita ambil ya, kita ambil beberapa butir baru kita masukkan ke media baru ya, atau kita ambil cotton bud ya, cotton bud ataupun korek kuping yang ada busanya itu, baru kita ambil, kita cocol-cocolkan, kita ambil sporanya ini menggunakan cotton bud itu ataupun korek kuping itu yang ada kapasnya. Nah, baru kita masukkan, cocol-cocolkan lagi ke nasi yang baru ya, jadi F2. Jadi yang pertama F1, ini F2, F0 ya, maaf ya. Jadi yang pertama F0, baru ini F1. Nah, jadi F1 udah bisa kita lanjutkan ke F2. Nah, jadi F2 nya atau generasi keduanya ini kita ambil melalui cotton bud, baru kita cocol-cocolkan ke air yang media yang baru ya, kita cocol-cocolkan ke media baru, sehingga di media baru itu nanti udah F2 ya. Nah, karena F1, F2 ya, bagusnya sih dari F1 langsung F2. Yang ini F2 atau generasi kedua kita sudah fungsikan gitu. Nah, jadi F1 itu pemancingan dari pertama ya, dari hutan ya, pemancingan dari hutan ataupun dari daun bambu. Baru F1-nya ini ya, F1-nya sudah bisa kita gunakan sebenarnya. F2-nya
F2-nya atau generasi keduanya ini kita ambil, baru kita kembang biakkan lagi. Ya, tapi kalau saran saya jangan sampai lewat F3 ya. Kalau F3, F4 ataupun F5 itu udah nggak bagus. Lebih bagus F0, F1, F2. Hanya itu aja. Generasi yang pertama sekali, generasi kedua, generasi ketiga itu aja yang kita pergunakan ke lahan kita, itu udah sangat bagus sekali. Ya maaf ya teman-teman, lagi hujan deras di sini, jadi sedikit terganggu. Oke, itu dia teman-teman untuk proses pengembangan trichoderma. Jadi ini udah sebenarnya besok mungkin kita udah bisa aplikasikan ya, karena ini udah F1 ya. Kalau kita mau kembang biakan ke F2 boleh saja, tapi karena di lokasi kita banyak ya hutan bambu, bisa juga dari daun bambu saja kita ambil, nggak masalah. Tapi lebih kuat memang yang dari hutan bambunya atau dari akar bambunya ya. Oke, itu mungkin dia sahabat tani semuanya. Tetap semangat dan tetap pergunakan bahan-bahan organik yang bisa kita proses sendiri ya, jangan tergantung ke bahan-bahan kimia. Ini juga untuk jakabanya ya, kita tetap kembangkan, dan beberapa teman yang sudah meminta sudah kita kirim. Untuk sementara memang kita tahan karena kita lagi pengembangan yang super ya, yang lagi banyak sekali. Namun ini kemarin ya, ini karena teman-teman banyak lihat nih buah-buahan atau sayur-sayuran yang sudah busuk ini. Kita juga lagi mengembangkan ekoenzim digabung dengan jakaba. Wah, digabung lagi dengan trichoderma. Wih, mantap sekali kalau menurut kita. Oke ya teman-teman, itu aja mungkin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya sebagai tambahan pengetahuan juga wawasan kita terkait dengan upaya penggunaan bahan organik untuk pertanian kita khususnya ya. Oke, itu aja mungkin dari Tanah Karo dalam proses pengembangan organik. Oke, terima kasih. Salam menjua-jua.